Hey, halo, jumpa lagi bersama Jonathan. Kali ini aku akan mereview atau memperbincangkan ya antara charger Ori punyanya Oppo yang mengandung unsur protokol Superfook. Kenapa? Ya biasa ya, karena banyaknya permintaan untuk mengetahui mana charger Oppo yang benar-benar resmi atau yang charger original. Minta ditunjukkan cara membedakannya antara charger original dan yang non original ya. Ini handphone Oppo ya, handphone Oppo ya, untuk mempraktekkan. Dan ini beberapa produknya Oppo yang Superfook, baik yang resmi maupun yang abal-abal. Jadi gini, poinnya kalau saya hanya satu. Ketika kita membeli charger ya, akan amat sulit mengetahui bahwa charger itu resmi abal-abal, apalagi misalkan cewek ya. Cewek itu kalau ditunjukin, oh ya ini bisa ngecas, ini jalan udah selesai. Padahal di situ ada protokolnya loh. Ya kan? Nah, contoh. Ini salah satu contoh. Realme ya, ini salah satu contoh. Ketika kita membeli charger seperti ini, ya kan? Kita tidak bakal disuguhi ini original dengan tanda misalkan seperti ini konstruksinya di sini, terus habis itu ada capnya di sini. Itu sesuatu yang mudah untuk ditiru. Sesuatu yang mudah ditiru atau dipalsukan lah istilahnya gitu ya. Jadi saran saya ya itu, kalau ketika kita membeli charger ya di tempat resminya. Misalkan nih Oppo ya, kita wajib selalu dari awal saya membongkar charger-charger yang abal-abal, saya selalu memastikan kalau penggunaan charger itu, pembelian charger itu harus di tempat resminya Oppo. Kenapa? Ya memang tidak bisa. Kita jangan mudah untuk percaya disuguhi dengan, oh ini tandanya gini. Terus misalkan ini ditempel magnet gini, tempel magnet gini. Kalau magnetnya nempel, oh berarti palsu. Terus ada ini pemberatnya seperti ini yang bisa mungkin nempel. Terus habis itu ininya tandanya seperti ini. Kita banyak disuguhi dengan tanda-tanda ya, tanda-tanda dari charger yang original dan tidak original. Itu sesuatu yang saya menyanggah. Kalau itu sesuatu yang nggak beres dan nggak bener, saya sendiri aja nggak percaya. Gitu loh. Saya sendiri aja nggak percaya. Gitu loh. Saya lebih percaya kalau memang beli di tempat resminya Oppo. Udah itu aja. Di luar itu enggak. Makanya saya akan menunjukkan, ini loh bentuk charger-charger yang tidak resmi. Ini yang resmi. Nah, kenapa saya bisa menunjukkan? Saya menunjukkan bukan dari luar seperti ini yang ditunjukkan biasanya orang-orang. Tandanya harus ada logo ini, tanda ini, ininya bisa ditempel magnet apa segala macam atau gimana, nggak tahu ceritanya. Nah, itu saya sanggah. Gitu loh. Ya, dalam pembelian charger punyanya Oppo atau punya yang lainnya ya di tempat resmi, itu udah fix bagi saya. Tidak bisa disanggah. Gitu loh. Nah, kenapa saya bisa bilang gitu? Ini charger semua ini bisa Superfook ya. Nah, ini contoh Superfook tulisannya. Nih, ya. Nah, ini lagi. Ini jelas nih Superfook. Kotor ini, ya. Ini saya beli dengan kondisi disebut copotan. Copot gitu loh. Akhirnya dia bilang, ini bisa ditimbang dengan berat. Beratnya itu bisa dicek dengan beratnya. Kita cek dulu ya beratnya ya, ini ya. Nih. Ini kita cek beratnya. Ya, kelihatan ya. Bentar. Duh,
Bentar. Sini aja biar kelihatan. Jadi biar tahu. Angkanya kelihatan ya. Nah, ini ya. Saya timbang ya. Ini beratnya nih. Mencapai 112 gram. Ya. Oke. Paham ya? 112. Tapi nih aku tunjukin ya. Ini sudah aku bongkar, sebenarnya sudah aku review ya, pembongkarannya ya. Nah, ini lihat. Wah, dalamnya seperti ini. Nah, yang membuat berat ya ini. Ada besi lantakan. Wah, sebesar ini. Nah, ini dia bisa dilepas ternyata. Nah, ini besi lantakan seperti ini yang membuat berat sekali. Bentar, kita timbang aja dulu ini. Nah, untuk ini ya. Ini aja sudah mencapai 61. Setengahnya sendiri. Itu loh. Ya. Dan di dalamnya seperti ini. Ini sistem kayak gini nih. Nah, sistemnya sistem nggak pakai kabel, sistem ditempel seperti ini. Nah, lihat nih. Ini sama persis yang paling abal-abal lagi ada. Ini kan copotan ya. Udah saya ceritakan ya, ini copotan ya. Ini yang abal-abal lagi lebih parah lagi. Ini besi lantakannya juga ada. Bentar, ini lihat nih, lebih parah lagi. Ini besinya nih. Ya. Saya lupa yang mana besinya, tapi yang jelas ada besi lantakannya. Itu di video saya sebelumnya juga ada reviewnya. Ini lebih parah lagi ini. Padahal dijelaskan di sini dia 65 watt ini. Ada tulisannya 65 watt. Ya kan? Jelas ya? Lebih parah lagi ini. Dan yang terakhir ini pernah aku review juga, sudah pernah aku bongkar. Ini 120 watt. Ini kalau dicolokin ke sini ya muncul superVOOC-nya. Muncul. Tetapi bagi saya tidak akan menggunakan charger seperti ini. Karena kenapa? Ya bentuknya parah. Gitu loh. Bisa kita coba ya. Kita coba dulu ke sini ya, biar percaya muncul superVOOC-nya. Ini kita coba. Ini ya, sudah saya colokan ya. Ya. Ntar kita tunjukkan nih. Nah, dia tetap muncul superVOOC-nya. Di sini dia masuk sebentar. Nah, ini. Masuk 22 watt. Kelihatan ya, 22 watt. Ya. Masuk kan? Charger ini bisa pengisian, bisa pengecasan ke superVOOC. Ya. Ini tidak original. Nah, tapi saya kasih tahu dulu ya. Apakah teman-teman mau pakai charger ini yang tidak original? Saya tunjukkan dalamnya ya. Jadi biar apa namanya? Nah, ini. Nah, ini dia. Dia juga sistemnya. Nah, ini. Sistemnya juga dicepit seperti ini. Nih. Sama seperti halnya ini, yang model seperti ini. Ini sengaja nggak tak lepas lagi supaya untuk nunjukin gitu loh. Nah, dia ada thermal yang begitu besar ini ya. Ya, untuk pelindung apa nih ya? Apa sih namanya itu? Ini kok agak mepet ya. Agak mepet ke ini apa? Bisa dimiringin? Oh, nggak bisa. Takut konslet. Nah, itu. Tampang di belakangnya pun hampir sama charger model yang ini. Ntar. Nah, ya kan? Nanti akan saya tunjukkan pembandingnya yang original ya, original bawaan ya. Nah, ini bawaan loh ya. Kenapa saya bilang bawaan? Ya karena waktu
waktu saya unboxing ini langsung saya bongkar itu charger, ada videonya. Nah, ini seperti ini ya. Coba bayangin aja, charger, aduh, modelnya seperti ini. Ini aku masukin lagi ya. Nah, bukan saya untuk menggunakan charger ini, tapi hanya untuk menunjukkan nantinya. Gitu loh. Charger abal-abal. Ini harganya nggak nyampe 50.000, mungkin sekitar, kalau nggak salah lupa saya sekitar 30 atau 40.000 harganya. Nah, clear ya? Bisa Superfook? Bisa. Makanya saya bilang, charger itu kita tidak bisa tahu. Kalau kita cuma lihat dari luarnya, saya aja nggak percaya kok. Saya ini loh, nggak percaya. Gitu loh. Saya lebih percaya kalau beli di tempat aslinya, di tempat yang resmi. Udah, itu aja. Selesai nggak selesai, kumpulkan. Nah, inilah. Ini charger bawaannya ini yang sudah aku bongkar langsung saat itu juga. Ketika unboxing ini, mereviewnya, langsung aku bongkar. Nih, perbedaannya sangat jauh sekali gitu loh. Dia tidak sistem dicolokin seperti itu, ya. Walaupun kemarin sempat ini meledak karena kenapa? Karena memang kesalahan saya memasukkannya tuh terlalu kencang ke dalam gitu loh. Jadi ada yang nempel atau yang konslet atau seperti gimana, jadi menimbulkan ledakan. Nah ini hitam begini, ada yang konsletnya tuh, saya nggak tahu. Nah perbandingannya tuh jauh sekali. Padahal ini 45 watt loh. Yang saya tunjukkan 65 watt, 65 watt, dan ini 120 watt. Coba bayangin aja. Sementara ini 45 watt bawaannya, ini modelnya aja udah seperti ini. Nah, kita lihat dulu. Kita teman-teman biar lihat dulu, lihat nih. Ini yang asli. Nah, ya kan? Yang asli aja seperti ini yo. Coba. Belakangnya aja, loh. Lihat. Begitu rumit ya pensolderannya. Ya kan? Tampak belakangnya lain sekali ya. Kita bandingkan ya. Coba bandingkan, jangan lihat kuku saya rusak itu karena nah ini, coba bandingkan aja. Seperti ini kondisinya. Tuh. Sementara ini 65 watt. Dia mencantumkan 65 watt. Yang ini hanya 45 watt aja seperti ini. Ini sangat disayangkan waktu itu saya dorongnya terlalu kenceng, habis itu nyolokin ke listriknya terlalu kenceng gitu loh. Duk, gitu loh. Langsung nggak tahu apanya, saya ya kurang paham ini yang hitam di sini nih. Nggak tahu ini apanya yang yang buat kebakar, saya nggak ngerti. Tapi secara visual kita disuguhkan begini loh, charger yang resmi. Nah sekarang siapa yang tahu kalau kita cuma ditunjukkan luarnya aja, ini contohnya seperti ini yang asli seperti ini, misalkan dicontohkan seperti itu. Lah siapa yang tahu? Saya sendiri yang sudah bergelut tidur sama charger, saya aja nggak tahu kalau ditunjukkan ini kondisi charger yang resmi dan nggak resmi, saya nggak bakal percaya kok. Bukan saya nggak tahu, tapi nggak percaya gitu loh. Walaupun oh ya itu yang asli, ini yang enggak, tapi saya nggak percaya gitu loh. Saya lebih yakin kalau kita beli di tempat resmi, udah selesai, nggak selesai kumpulkan gitu loh. Nah ini perbedaannya jauh sekali ya. Portnya aja, lihat nih, portnya ini loh, portnya USB-A nya aja udah sangat jauh sekali gitu loh. Kita lihat trafo aja sudah, ini cakepnya kayak gini nih. Ya kan, trafonya belum yang lain-lainnya, ya kan. Lihat, ini 65 watt, ini hanya 45 watt aja seperti ini kok. Gimana coba? Ya kan?
Ini waktu saya review charger handphone ini. Waktu itu saya unboxing langsung, saya lihat langsung, saya tunjukkan langsung, saya bongkar langsung. Dan ini hasilnya. Gitu loh. Jadi, saya garis bawahi. Kalau kita membeli charger, apalagi charger itu miliknya, ini aku sebutin satu-satu ya, miliknya Oppo, Xiaomi, iPhone, Infinix atau Vivo atau segala macam. Aduh, belilah yang tempat resmi. Udah itu aja. Kalau kita mau cari yang charger bawaan ya, charger yang sama mereknya ya, di luar charger pihak ketiga ya. Ingat ya, pihak ketiga itu beda. Kita tidak membahas charger pihak ketiga. Kalau charger pihak ketiga sudah saya bahas habis-habisan, semua banyak chargernya yang bagus-bagus mana, dan itu resmi, itu tidak abal-abal atau tidak penipuan atau segala macam, sudah saya jelaskan. Nah, sekarang yang kita jelaskan ini produknya Oppo. Itu terjadi juga di produk Xiaomi atau produknya Vivo atau charger-chargernya Infinix atau merek-merek lain ya. Yang artinya yang gini, yang handphone itu ada bawaan chargernya. Biasanya banyak charger-charger abal-abal yang mudah untuk dijual. Nah, ini salah satu contohnya ya. Kita ditunjukkan ya, charger itu bisa ngecas, bisa betul ya. Tapi apakah kalian mau menggunakan charger ini untuk perangkat kalian yang misalkan harganya di atas 1 juta? Misalkan ya, di atas 1 juta menggunakan charger seperti ini yang tidak bawaannya, ya silahkan aja, itu sebenarnya hak kalian. Tapi bagi saya tidak menyarankan. Karena kenapa ya, efek sampingnya saya tidak bisa membicarakan apa, memprediksi atau seperti apa. Tapi ya namanya charger yang resmi seperti ini dan charger yang tidak resmi seperti ini, apakah kalian tetap memakai charger yang tidak resmi, yaitu keputusan kalian aja. Jadi saya hanya menunjukkan dalemannya ini loh seperti ini ya. Hanya menunjukkan dalemannya seperti ini, keputusan di teman-teman sendiri. Tapi saya tetap menggarisbawahi tidak menyarankan. Oke? Sudah clear ya mengenai pembahasan untuk mengetahui charger ori dan tidak ori. Saya tidak bisa memberikan kecuali hanya membeli di tempat resminya. Saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Thank you.